Orang Thailand memang seru. Cewek-cewek ini bakal nikah sama siapa? Mending istriku saja. Kevin, kamu kuat sekali. Sakit. Dasar jalang. Jangan pura-pura suci. Kamu suka begini kan? Dasar. Melati? Kamu! Rizky, sudah kau lihat. Biar ku bilang saja. Kau cuma satpam rendahan. Gajimu cuma 3 juta. Kau tak pantas untukku. Kau tahu diri, cepat pergi. Kita putus saja. Gaji bulanan ku serahkan padamu. Demi belikan tas mewah. Rumah kakek pun sudah ku lepas. Sudahlah, jual rumah beli tas itu keputusanmu sendiri. Aku tak memaksa kau. Mending Kevin saja. Kevin, mulai sekarang aku milikmu. Satpam busuk. Status Kevin, takkan kau capai seumur hidup. Kau tak sebanding jarum kuku dia. Gua pergi juga. Pergi. Satpam sampah, aku akan jaga istrimu baik-baik. Belum pergi juga? Dasar brengsek. Aku habisi kalian. Tak tahu diri. Satpam busuk. Kau pantas bicara padaku. Melati, lihat itu. Dia pemegang kartu VIP. Raja Properti Timuraya, aset miliaran. Dan yang itu juga pemegang kartu VIP. Raja Hiburan Timuraya. Punya kasino dan hotel. Puluhan aset. Wah, memang pantas pemegang kartu VIP. Orang sehebat ini jangan katakan berteman. Bahkan cuma anggukan saja sudah cukup buatku. Acara kartu VIP hari ini, aku susah payah baru dapat 2 tiket. Jangan sia. Asal kita bisa dekat dengan salah satu, kita bisa langsung sukses. Tenang saja, hari ini aku pasti manfaatkan kesempatan ini. Dan katanya, hari ini mungkin ada kartu Sultan. Kartu Sultan cuma 1 kan? Katanya aset kurang triliun tak boleh mendaftar. Tuan, silakan ke sini. Sayang, kok Rizky si sampai juga ke sini? Cepat usir dia. Jangan sampai dia rusak rencana kita. Tenang saja. Dasar satpam. Tempat mewah begini, boleh kau masuk anjing? Tempat mewah begini, mana pantas kamu yang anjing gini datang? Rizky mau aku balikan? Berlutut, mungkin aku kasih kamu kesempatan. Melati, kok aku baru sadar kamu tega banget. Pergi sana, jangan ganggu aku urus-urusan. Urusan? Kamu ada urusan apa? Jangan bilang kamu datang ke acara pemberian kartu VIP? Kenapa nggak boleh? Rizky, kamu tahu apa itu kartu VIP? Siapa yang beri kamu? Artis. Rizky, kok kamu tega masuk tempat mewah begini? Beraninya gaji sebulan 3 juta? Atau karena kamu cuma penjaga pintu? 3 juta sebulan? Lihat baik-baik. Apa aku pantas punya kartu Sultan? Rizky, kamu gila? Dapat kartu VIP aja udah syukur. Masih berani bilang kartu Sultan. Manajer keamanan kali.
Joko kan? Percaya nggak? Cuma kata-kata aku. Besok di acara direktur baru, di depan semua karyawan perusahaan, kamu bakal diusir. Rizky, kamu gila. Lepaskan Kevin. Rizky. Lepaskan aku, Kak Rizky. Aku mau apa aja. Angkat ponselmu dulu. Cepat. Kak Rizky. Kamu mau keluarkan aku? Rizky, aku sudah kasih muka. Manajer Liam mana? Liam pergi ke mana? Cepat ke sini. Kevin, ada apa? Kamu buta. Kecoa di sini. Cepat habisi dia. Buang buat makan anjing. Dasar loser. Kau permalukan, Kevin. Cepat pergi. Bagus. Lihat baik-baik. Apa ini? Sampah. Jangan bilang. Ini undangan VIP. Undangan kartu sultan. Sangat baik. Grup Cemerlang, begini cara kalian. Layani pemegang kartu sultan. Rizky, pikir dulu sebelum bohong. Kartu sultan cuma satu di kota ini. Beraninya kau punya. Kau pikir kau siapa? Manajer Liam, minimum saldo kartu VIP pun 1 triliun. Siapa bilang satpam punya 1 triliun? Jangan tertipu. Jangan bilang 1 triliun. Kalau kau bisa keluarkan 100 juta, aku sujud panggil ayah. Kerjanya pun mau hilang. Mana dapat 100 juta? Nah, sabar saja dulu. Burengsek. Sujud sekarang juga. Tapak 3 minta maaf. Aku bisa ampuni kau. Kalau kalian begitu ingin aku jadi ayahmu, biar terpenuhi. Isi tas ini penuh. Pinnya 60. Penuh. Baik. Isi tas ini penuh. Rizky, tak sangka kau si sampah. Ternyata jago bikin lucu. Sialan, sok-sokan ini bikin aku ketawa. Semuanya, tolong jadi saksi untukku. Jangan sampai dia ingkar janji. Pak, uangnya sudah siap. Taruh saja di sana. Tasnya agak kecil. Tak muat uang sebanyak itu. Dasar bocah. Lihat baik-baik. Cukup 100 juta? Cukup 1 juta. Lebih dari 1. Kevin muda. Dia cuma penjaga mall. Manajer Kevin, aku sudah lama pacaran sama dia. Aku tahu dia seberapa hebat. Menurutku, uang ini pasti bukan miliknya. Dasar brengsek. Hampir aku tertipu. Uang ini bukan milikmu, kan? Semuanya. Tadi itu salah petugas bank. Uang ini milik bank. Siapa berani ambil sedikit pun, tanggung akibatnya. Masih diam saja? Cepat tangkap bajingan ini. Apa? Di bank Cemerlang, kata-kataku tak berlaku? Jadi maksud manajer Liam, bahkan kepala Bank Putri dari grup Cemerlang juga kau tak hormati, kan? Rizky, kau berani sekali. Orang sehebat Putri Sari. Apa kau pantas sebut namanya? Betul, jika kau kenal kepala putri, aku akan berlutut menggonggong. Oke, ingat kata-katamu. Halo. Tuan Rizky, ada perintah apa? Kepa Putri, manajer Liam kalian mengancam patahkan kakiku dan usir aku. Inikah cara kalian pelanggan grup Pusantara, benar? Apa?
Tuh Rizky, tenang dulu. Beri aku 2 menit. Aku segera ke sana. Rizky, kau pikir bayar aktor bisa menipu semua orang? 2 menit lagi? Dasar brengsek, aktingmu bagus juga. Kami tak punya waktu main-main denganmu. Penjaga, usir dia. Patahkan kakinya. Tunggu, manajer. Cuma 2 menit. Biar dia tahu kenapa mati. Dua menit sudah. Hajar dia. Putri Sari datang. Putri datang. Kepala Bang Putri, ada apa yang membuat Anda datang? Manajer Lim, kamu berani sekali. Beraninya kau ganggu tamu VIP ku. Cepat, sujud minta maaf Ketua Rizky. Rizky si pengecut. Kenal kepala Bang Putri. Kau seperti ayahku. Kau murah hati. Aku tak kenal orang hebat. Kau maafkan aku. Nani Jordian, bukannya kau ingin patahkan kakiku? Kepala Bang Putri, aku tak mau lihat dia lagi. Hilangkan dia. Dengar tidak? Cepat pergi. Pergi. Kevin besar. Sekarang siapa yang mau ngomong kayak anjing? Ya. Cepat pergi. Aku tak mau lihat pasangan anjing ini. Tuan Rizky, boleh bertemu di atas? Oke, ayo. Silakan. Halo Paman Andi, di grup Nusantara ada sapam bernama Rizky. Tiba-tiba dia punya uang dari sumber tak jelas. Tolong selidiki dia. Baik, besok pagi acara sambutan aku urus sendiri. Baik Paman Andi, terima kasih. Sayang, besok kita lihat saja nanti. Tapi kita harus fokus pada direktur utama baru. Bisa kenal orang hebat, itu yang penting. Baik, aku ikut saja Kevin muda. Oh ya, kemarin aku belajar trik baru dari orang lain. Mau coba malam ini? Oke, ayo. Tamu sudah datang semua. Kenapa direktur baru belum datang? Pak Rudi, sekarang sudah saatnya kasih tahu kita siapa dia. Iya Pak Rudi, kami berdua sangat ingin kenal orang penting ini. Bukan aku tak kasih tahu. Masalahnya, aku pun belum pernah ketemu. Tapi, boleh kebocorkan sedikit. Dia konglomerat terbesar, anak kandung Pratama Wijaya. Kali ini harus manfaatkan kesempatan. Putra konglomerat terbesar, tuan muda sejati. Kalau bisa keluarga Saputra pasti bisa menjulang tinggi. Tuan muda begini, kalau bisa ku beku, nanti aku tak usah acting lagi di depan Kevin, pria pengecut. Direktur segera tiba. Keamanan, siapkan garis aman. Pak Rudi, sudah jam segini, Rizky dari departemen kami belum datang. Kau tak dihukum? Takut direktur baru marah. Belum datang? Belum, direktur segera tiba. Mau direktur temu dia. Ada apa sih? Betul, Pak Rudi, Rizky ini cuma sampah. Saran aku, langsung keluarkan. Keluarkan! Kalian berani sekali. Pak Putri, apa maksudmu? Apa maksudmu? Yang kau lakukan kau tahu sendiri. Terus ku bongkar di depan semua. Pak Putri, jangan asal bicara. Aku lakukan apa? Joko, besok cari alasan keluarkan Rizky. Kalau berhasil, pasti ada hadiahmu. Tenang saja, Kevin. Aku pasti selesaikan sempurna. Kepala Kantor Hukum Timur, Andi Prasetyo, datang! Siapa Rizky? Aku dapat laporan
untuk tangani Rizky Nusantara yang mencuri aset besar, manfaatkan jabatan untuk kejahatan ekonomi. Kok Rizky sampai sekarang belum datang? Ternyata kabur karena takut hukum. Untung aku sudah putusin dia. Kalau tidak, pasti aku ikut terseret. Pak Andy, mungkin ini salah paham. Sebenarnya Rizky... Sungguh, tak langsung menangkapnya. Sudah hormati Kepala Bank Putri, aku tegas hukum. Lihat saja siapa berani halangi. Direktur utama datang. Bukannya dia sekretaris Tuan Tua Pratama, Maya? Wah, dulu cuma lihat di TV. Tak sangka kali ini bisa lihat langsung orang penting ini. Yang bisa buat Maya buka pintunya sendiri, pasti yang baru jadi tuan muda kota utama. Rizky? Kok dia si miskin ini? Gak mungkin. Mana mungkin? Usianya juga terlalu tua. Iya. Direktur utama baru kami tak berminat urus kerjaan rumit ini. Semua tugasnya akan diwakili Tuan Rizky. Kau malah sembunyi dulu. Kau pikir apa? Sudah kuduga. Ternyata Rizky itu pelayan Nona Maya. Dia cuma beruntung bisa dekat direktur utama baru. Cih, Direktur Pratama. Cuma cowok matre dan jigolo. Kau bilang apa? Berani hina direktur utama baru? Mau dipukul? Gawat. Apa si Rizky ini benaran jadi orang penting? Jangan-jangan aku sendiri buang kesempatan dekat direktur utama baru. Gak bisa. Aku harus buat Rizky kembali. Tuan Rizky, ini manajer utama grup Nusantara. Pak Rudi, dia kini bawahan Tuan. Pak Rizky, kalau ada apa-apa silahkan kasih perintah. Pak Rizky, silahkan masuk. Manajer Kevin ikut. Ada yang mau kubilang. Pak Rizky, aku salah. Kumohon, anggap saja aku gak ada. Sudah kuduga kau akan menyesal. Kevin, sudah terlambat untuk bilang begini. Kau mau keluarkanku, mau permalukanku. Manager Rudy, ikat Kevin dan hentikan semua kerja sama dengan Saputra. Tak masalah? Tak masalah. Ya perintah Pak Rizky. Paman Andi, aku sering beri kau untung. Tolong selamatkan aku. Berhenti! Mau mati, jangan ikut aku. Kau punya nyawa berapa? Berani lawan Pak Rizky? Aku hampir mati karena kau. Kak Rizky, dulu aku ditipu Kevin, orang licik itu. Ini bukan keinginanku. Bisa kau maafkanku? Oh ya Rizky, kau selalu ini tidur denganku kan? Malam ini aku ikut saja. Kau mau aku apa aku lakukan? Oh ya, aku baru belajar beberapa gaya baru. Mau coba? Dasar jalang, hari ini tak sia-sia. Aku jadi tambah wawas. Melati, kamu sekarang benar-benar menjijikanku. Pergi. Pengawal, keluarkan dia. Wah, pertunjukan menarik. Penipu ini bisa menipu kalian semua. Itu Aditya, putra utama grup Mandiri. Katanya grup Mandiri ada dukungan di kota utama. Dia benar-benar Aditya Mandiri? Kenapa dia datang hari ini? Kudengar Aditya suka putri. Pasti datang demi putri. Semuanya, aku kenal pewaris asli Pratama. Dia selalu di luar negeri. Bukan si loser ini.
Pangeran Dewa dari grup Dewa akan investasi di Timur Raya. Dia anak buah pewaris asli Pratama. Besok warga Santoso adakan jamuan sambutan. Nanti si sok hebat ini pasti tak bisa pura-pura lagi. Grup Dewa anak buahku. Ku dengar di bawah Bapak benar ada anak perusahaan. Aditya dari perusahaan lama Timur Raya, putra grup Mandiri. Sedangkan Rizky ini muncul tiba-tiba. Sepertinya Aditya lebih bisa dipercaya. Apa Pak Rizky benar-benar palsu? Sudah kuduga. Rizky si sampah ini. Mana mungkin putra konglomerat? Rizky, kau memang sampah seumur hidup. Untung aku tak tertipu padamu. Aditya, kau yakin mau lawan keluarga Pratama? Maya, orang hormati kamu karena Pratama. Kau cuma sekretaris kecil. Beraninya kau mengatur aku. Lagian, kamu bela si brengsek ini. Apa kau dan dia ada hubungan diam-diam? Aduh, atau dia boneka kamu buat merebut aset Pratama? Wah. Dasar wanita licik. Oh, ternyata begitu. Tak sangka Maya ternyata licik begini. Kalian lancang. Sudah. Tak usah repot-repot dengan orang seperti ini. Wah, dasar penipu. Beraninya kau tegur aku. Aku punya ratusan cara menghabisi kau. Rizky itu penipu dan miskin. Pantas saja dia diinjak-injak. Tuan Rizky miskin. Kalian buta sekali. Kenapa? Cuma puluhan ribu juga pakai kota. Tak takut berlebihan. Putri, kenapa kau bela Rizky? Aku tak percaya. Soal uang, aku tak takut siapa pun. Dia tuakan berapa? Aku keluarkan ratusan kali lipat. Aditya, kau yakin? Nanti takutnya kau malu saja. Aku CEO grup Mandiri. Masa tak mampu keluarkan? Tuan Rizky, ini kartu sultan khusus Anda. Juga berlian dan emas. Total nilainya ratusan miliar. Ratusan miliar? Mana mungkin? Ratusan miliar kali ratusan. Triliunan. Kartu atau tunai? Mana mungkin? Pasti palsu. Aset keluarga Saputra, walau jual semua, tak cukup untuk sisa ini. Tuan Muda Santoso, sepertinya mau lari hutan. Uang ini tak apa bagi keluarga Santoso. Tapi aku takkan kasih. Kau bisa apa? Badut saja. Nanti di jamuan Pangeran Dewa, jasad sampah. Kau berani datang, aku pasti rusak namamu. Nanti kau jadi bahan tertawaan di Timur Raya. Cukup. Anak durhaka, segera minta maaf. Ibu, kenapa ibu membela orang lain? Sudah, Bibi. Sari hari ini buatku. Demi dia, jamuan besok aku pasti datang. Untuk buktikan identitasku. Dasar bocah, ingat kata-katamu. Aku tunggu saja. Kevin, muda, ini semua salah paham. Sebenarnya hatiku selalu ada kamu. Salah saja nanti kau habis. Dan juga Rizky, bangsa. Aku pasti habisi dia. Kevin mau habisi Rizky? Sebenarnya gampang. Menurutku, Rizky punya kakak perempuan. Ku dengar dia cacat. Di acara besok, si Rizky bengsek itu pasti bawa kakaknya yang cacat. Nanti kau cuma perlu... Ide bagus. Besok aku pasti habisi beradik ini. Pak Rizky? Seingatku grup Dewa juga anak perusahaan ayahku kan? Benar. Kayaknya dia lagi di Timur Raya. Mau ketemu dia?
Ya, atur saja. Yang Mulia Dewa, siapa orang yang kita temui hingga begitu buru-buru? Diam! Yang ku cari, pewaris asli Pratama yang berikutnya. Kalau kita menyinggungnya, kita berdua habis. Tunggu di depan saja. Mas Rizky. Kau telat 1 menit, Dewa. Maaf, Mas Rizky. Tolong maafkan aku kali ini. Ku dengar Aditya mengadakan untukmu pesta sambutan mewah. Mas Rizky, mereka yang mau sendiri. Kalau Bapak nggak suka, aku suruh keluarga Santoso batalin. Ah, gak usah batal. Aku akan datang ke pesta itu. Hah? Bapak datang sendiri? Sebarkan kabar aku akan datang ke pesta itu. Buat heboh. Ini tugas pertamaku untukmu, Dewa. Jangan kecewakan aku. Aku paham. Aku segera urus. Rizky, kau makin tampan dan berkarisma. Aku hampir jatuh hati padamu. Apa aku cantik? Siapa yang gak suka sama kamu? Jangan lupa ujian tuan tua. Hanya yang lolos ujian baru aku milikmu. Jin. Aditya memang hebat. Cuma ruang sambutan saja sudah dihias mewah begini. Putri. Rizky si sampah, kenapa belum datang? Jangan-jangan dia takut tak berani datang. Dia segera datang. Lihatlah, kau buat masalah apa ini? Kau sudah permalukan keluarga kita. Ibu. Tenang saja, Bibi. Hari ini ada yang malu. Tapi pasti bukan keluarga Putri. Rizky, dasar sampah. Ternyata kamu juga bisa datang. Kamu datang juga. Rizky, dasar loser, akhirnya datang juga. Kalau aku nggak datang, kalian pasti kecewa kan? Kamu ini. Tuan Rizky, aku mau bicara sesuatu. Kak, tunggu aku sebentar. Aku segera kembali. Melati, lama nggak datang. Kok mereka sama Rizky? Kita dekat sekali. Adikmu Rizky si sampah nggak bilang ke kamu, aku sudah putusin dia. Kalian putus? Adikmu Rizky nggak punya otak. Dia singgung Kevin, juga singgung Santoso. Kali ini dia hampir mati. Rizky si satpam brengsek. Bukan cuma singgung aku, malah pura-pura jadi direktur Nusantara. Cukup itu bisa habisi dia 100 kali. Tolong jangan sakiti Rizky. Dia pasti ada alasan. Alasan? Dia permalukan aku. Kalau nggak habisi dia, amarahku takkan reda. Tapi dia punya kakak. Meski kaki pincang, masih bisa dilihat. Hari ini, aku kasih kalian kesempatan. Biar kalian semua puas. Antri satu-satu. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Lihat apa? Gak pernah main wanita. Lihat lagi. Jangan sampai matamu kutarik. Tunggu sebentar ya. Halo. Tuan Rizky, perintah Bapak soal grup Saputra sudah saya atur semua. Keluarga Saputra segera tahu. Semua mitra mereka akan tarik modal sekaligus. Dengan begini, grup Saputra Oke, aku tahu.
Hari ini salahku. Kau jadi malu. Kau tak perlu selalu begini sungkan. Panggil saja Rizky. Kau mau pulang ke rumah ibu? Kau sudah lihat, Ibu. Kalau bisa, aku tak mau pulang ke tempat yang mengecewakanku. Kau bisa tinggal di rumahku. Kakakku, Sinta, dia orangnya baik. Kalian bisa akur. Tak usah. Gawat, kakak dalam bahaya. Kevin, kau saling mati. Kalian benar-benar gila. Kak. Dia Rizky. Ku dengar dia direktur utama grup Nusantara. Backgroundnya misterius. Pantas saja berani lawan Kevin. Info kau ketinggalan. Dia cuma boneka, penipu, cuma satpam yang menyinggung orang penting. Satpam brengsek ini lagi. Rizky, kau bodoh tak punya otak. Kau berani pukul Kevin. Rizky brengsek, berlutut dan jilat sepatuku. Kau tidak, aku habisi kau dan kakakmu yang cacat itu. Dengar ya. Tangan yang tarik rambut kakak, tangan ini kan. Ku bikin kakimu, biar kalian berani ke sampah. Kecil, jangan buat keributan. Kita tak punya kuasa. Tak sanggup gugat. Kak, aku dengar. Rizky, kamu bukan hebat. Kamu tetap tak berani padaku. Cuma pamer saja. Kevin, ku ingatkan, jangan cari masalah. Kalau sempat, perhatikan grup Saputra. Ku rasa kamu segera tahu perusahaanmu bangkrut. Berani sekali kau bicara. Keluarga Saputra dilindungi kami. Kali ini, ku lihat saja siapa berani. Aditya, semuanya menunggu Anda memimpin. Aditya, kali ini jangan maafin brengsek Rizky itu. Rizky, kau sudah beli peti mati? Aditya besar. Siapa yang menang belum jelas. Sari, kau salah paham. Kemarin aku terlalu emosi. Karena aku terlalu cinta. Sari, aku siap hadiah khusus. Maafkan aku. Ini air mata bulan. Katanya kalung ini berharga 100 miliar. Sinta, kau berani bilang brengsek? Sari, kamu bilang apa? Lihat, Aditya sangat tulus. Bibi, ini cuma pura-pura baik. Tujuan jahat. Apa maksudmu jahat? Aku lihat uang asli. Tak seperti orang lain. Janji hari ini, selesaikan keuangan. Tapi hasilnya, tak ada berita. Baik, aku urus sekarang. Halo, Dewa. Waktu 3 menit, antar kontrak dan hadiah ke sini. Kali ini, jangan telat lagi. Menjual diri. Kau anggap semua bodoh. Rizky, kau terlalu pamer. Tak ada obatnya. Rizky, kubayangkan kau berani. Ternyata cuma brengsek. Aku tak berani bicara sama Pangeran Dewa. Beraninya kau. 3 menit. Saat aku datang, telepon Pangeran Dewa. Minimal 1 jam. 3 menit. Pangeran Dewa, kalau datang dalam 3 menit, biar aku merangkak tak masalah. Itu kata kamu. Rizky, kau sok hebat. Nanti pasti tak sanggup. Wah, jangan telap lagi kali ini. Lucu sekali kau. Buat sendiri, mati sendiri. 3, 2.
Rizky, kau tak merasa sikapmu cari perhatian persis badut lucu? 1. Pangeran Dewa datang. Pangeran Dewa datang. Pangeran Dewa benar-benar datang. Dia bisa mengubah ekonomi Timur Raya. Orang penting. Rizky bisa memerintah Pangeran Dewa. Jangan-jangan dia benar-benar pewaris Pratama. Rizky si brengsek, mana mungkin? Tak mungkin. Pangeran Dewa, kau... Anda Nona Putri Sari kan? Ini hadiah dari Tuan, semoga Anda terima. Kilo emas, 100 biji permata, dan juga hadiah kontrak investasi. Pangeran Dewa, kenapa datang langsung? Ternyata Nona Putri dilihat oleh pewaris Pratama. Keluarga Putri kali ini akan jadi orang penting. Wah, kontrak triliunan. Kalau ke perusahaanku, aku pasti langsung kaya. Dari sini terlihat, pewaris Pratama memang menyayangi Nona Putri. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tak bisa terima. Ini belum apa-apa. 3 hari lagi akan ada konferensi bisnis di Timur Raya. Tuan saya khusus menyampaikan akan merekomendasikan Nona Putri jadi ketua konferensi ini. Rizky, ini... Terimalah, Sari. Kenapa ragu soal hal bagus? Aduh, putriku yang baik. Hadiah dari pewaris Pratama? Mending diterima saja. Coba pikirkan kondisi perusahaan kita sekarang. Nona Putri, terimalah. Ini tanda kasih Tuan saya. Kalau tak terima, saya susah jelaskan. Terimalah, Sari. Ini bukan bom waktu. Aku terima. Walau berterima kasih atas niat. Tapi ini tak berarti aku terima dia. Nona Putri, terimalah. Aku yakin kalau Rama tahu, takkan keberatan, malah akan sangat senang. Syukurlah. Oh iya, Pangeran Dewa. Ada yang menyamar jadi pewaris Pratama. Menurut Pangeran, bagaimana hukumnya? Siapa yang berani? Siapa lagi si loser ini? Di acara penerimaan Direktur Nusantara, dia menyamar jadi pewaris Pratama. Bukti sudah jelas. Adikku tak akan melakukan hal ini. Pasti ada salah paham. Kalian memang saudara kandung. Satu penyandang cacat, satu lagi orang yang tak berguna. Di depan orang penting masih saja ribut. Rizky, terus sombong lah. Kau mau aku sujud, maaf ke kakakmu. Aku tunggu. Dasar rendahan, tak akan pernah bisa naik kelas. Aditya kecil, jangan bahas ini dulu. Bahas taruhan kita dulu. Sekarang Dewa sudah di sini. Gimana? Masih mau ribut terus? Tak merasa kau seperti badut lucu? Hah? Tuan Muda Santoso? Mau ingkar janji? Tenang saja, sudah aku bilang, aku pasti rusak namamu. Aku pasti penuhi janji. Yang mulia Pangeran Dewa, Rizky menyamar sebagai pewaris Pratama. Dia sudah pantas dihukum. Berikan perintah, aku langsung habisi dia sekarang. Sari kecil, urusan Pratama bukan tanggungmu. Jangan ikut campur. Aku tahu, tapi Rizky sangat baik padaku. Mana bisa aku biarkan dia celaka. Pangeran Dewa, Rizky teman saya saksinya. Dia tak pernah bilang dia pewaris Pratama. Semua cuma fitnah Aditya. Putri, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir dengan bicara sedikit bisa memengaruhi Pangeran Dewa? Kamu pantas. Kamu lucu juga. Wah, Pangeran Dewa, kau terlalu sopan. Kita ini teman, tak usah sungkan. Aku tahu, kota utama menghargai kesopanan. Tenang saja, semua kata Tuan Surya benar. Kami Timur Raya malu, ada orang seperti
Rizky si penipu, ganggu Anda dan Rizky muda. Tak usah pikirkan aku. Diam! Minta maaf ke Rizky muda. Sekarang! Pangeran Dewa, walau Rizky muda suka putri, tak usah begini. Jangan anggap kata-kataku tak penting. Aditya kecil. Sekarang saatnya penuhi janjimu. Rizky, jangan kira karena ada putri di belakangmu, kau bisa... Baik. Berlutut. Sudah, pergi sana. Rizky! Ulahmu hari ini, aku balas 100 kali lipat. Lihat saja nanti. Kevin, mau kemana? Rizky, kamu mau apa sih? Sudah kubilang, siapa yang hina kakak, aku suruh dia di depan semua orang berlutut minta maaf ke kakak. Jangan terlalu keterlaluan. Kamu cuma bisa bergantung putri, cowok matre. Keterlaluan. Saat kau permalukan kakak, kenapa tak bilang keterlaluan? Berlutut, minta maaf. Kau suruh aku minta maaf ke penyandang cacat? Mending kau habisi aku saja. Aku takkan minta maaf. Kau bisa apa padaku? Rizky, cukup saja. Aku tak apa. Kak, baik orang disiksa. Hadapi bajingan pengecut ini. Jangan pernah kasihan. Kevin kecil, sepertinya kau belum tahu kondisi keluarga Saputra. Rizky, kau menakut-nakuti siapa? Anak durhaka! Kau sebenarnya menghina tokoh besar apa? Semua mitra tiba-tiba cabut modal. Kenapa belum pergi sana? Berlutut minta maaf. Ku hancurkan kakimu. Cepat! Tuan, anakku telah menyinggungmu. Mohon Tuan maafkan. Paman Rizky, tolong bermurah hati. Maafkan aku. Maafkan keluarga Saputra. Berlutut padaku sia-sia. Berlutut minta maaf pada kakak. Soal keluarga Saputra, tergantung sikap Kevin. Anak durhaka! Urus sendirilah salahmu! Aku salah, maaf. Maafkan aku. Aku sujud padamu. Jangan begini. Aku maafkan kamu. Melati mana? Cik lah, belum berlutut. Kenapa harus aku lutut? Aku tak akan lutut. Kalau lutut, keluarga Saputra tamat. Kau juga ikut tamat. Fikir baik-baik. Maaf, aku salah. Tak ada tanda kejujuran. Paman Rizky, kami sudah berlutut minta maaf. Lihatlah. Kakakku, maafkan kalian. Aku belum maafkan. Rizky, dasar brengsek. Kau pasti mati. Nona Putri, kita jumpa tanggal 30 di konferensi bisnis Timuraya. Hanya hari ini pewaris Pratama asli tak datang. Jadi, pesta ini berakhir di sini. Saya pamit. Rizky, kamu pewaris Pratama. Benar? Seri, kau terlalu mengagungkan Rizky. Mana mungkin dia pewaris Pratama kota utama? Mulai sekarang, kamu harus sering temui Pangeran Dewa. Kalau bisa dekat pewaris Pratama, baru kamu bisa sukses. Aku tunggu jawabannya. Nona Putri memang cantik, pantas banyak pria yang tergila-gila padanya. Pak Hendra, maksudnya apa?
Aditya, walaupun kau permalukan dia tetap rela berjuang untukmu. Pewaris Pratama juga jatuh hati. Ku dengar Direktur Nusantara yang baru juga punya hubungan dengannya. Nona Putri, harusnya aku bilang kau wanita berbahaya atau kau cerdik? Pak Hendra, tak usah hina aku. Aku tahu tujuanmu. Jika bisa jadi ketua, itu keberuntungan. Jika tidak, takkan keberatan. Sudah bicara terbuka, aku juga takkan sembunyi-sembunyi. Ketua itu harus jadi milikku. Antara makan daging, harus kasih kami. Ku beri tahu Nona Putri, lebih baik kau serahkan posisi ketua. Soalnya aku ini tak pandai hormati wanita. Pak Hendra, Direktur Nusantara Rizky dan manajer Rudi datang berkunjung, sudah di bawah. Kau temui mereka dulu. Baik. Kau manajer utama Nusantara, tiap hari mabuk-mabukkan, utang sana-sini, aku yang harus urus. Tak bisa jaga diri. Tapi, acara sambutan kemarin bagus. Kali ini, aku harus bantu kau. Terima kasih, Pak Rizky. Aku memang salah soal ini. Itu tak penting. Dengar, sekarang yang utama, Putri harus jadi ketua konferensi bisnis. Berhenti, Rudi, mau pinjam uang lagi. Ada janji temu, berani masuk begitu. Siapa bilang aku mau pinjam uang? Dengar ya, yang di sebelahku, ini Tuan Rizky dari grup Nusantara. Kalau ada urusan, cari Pak Hendra saja. Kamu Rizky, kabar tentangmu sudah viral. Dasar brengsek yang hidup dari wanita. Kita nggak mau sampah di sini. Pergi. Rudy, alamatnya benar. Kok rasanya kayak masuk kandang anjing gila, ada anjing gila yang terus ribut? Nona Indah, Tuan Rizky cuma bercanda. Jangan anggap serius. Kamu ini. Grup Wijaya, bukan tempat buat orang miskin. Maya nggak ada, mau masuk. Punya uang. Ternyata uang itu tiket masuk ke grup Wijaya. Aku ngerti sekarang. Ini. Sekarang boleh masuk? Silakan masuk. Sebelum tahu kemampuan orang, jangan anggap orang remeh. Rizky, kenapa kesini? Aku mau bicara sama Hendra. Wah, ini Direktur Grup Nusantara, Rizky Pratama ya? Anak muda yang belum matang. Kalau soal utang, Rudi, tak ada yang perlu dibahas. Kami datang hari ini bukan cuma demi uang. Hendra, keluar dari perebutan ketua kamar dagang. Karena kali ini, aku akan dukung Putri sepenuhnya. Menarik. Dasar boneka sampah. Berani suruh aku mundur. Kau cari mati ya? Hendra, aku harus ingatkan kau. Sebelum kompetisi adil, harap jaga harga diri. Jangan sampai saat di depan umum, kalah dan malu. Kau pikir aku kalah darimu? Lucu sekali. Berani taruhan? Jabatan Ketua Kamar Dagang. Yang terpenting cuma kekuatan aset sendiri, benar kan? Pak Hendra, ada ide? Besok ada lelang. Kalau kau bisa dapat barang unggulan lelang. Inti semesta. Aku akan mundur dari perebutan ketua. Bahkan kau suruh aku berlutut di depan umum.
Tapi, kalau kau kalah dariku, tak cuma kau harus berlutut minta maaf, grup Nusantaramu juga jadi milikku. Hendra, aku akan kalahkan kau sampai kau akui. Sebelum itu, berani tanda tangan kontrak taruhan? Boleh. Urusan begini, aku sangat bersedia. Indah, siapkan kontrak untuk Tuan Rizky. Baik. Saat kontrak ditandatangani, kau si brengsek bersiap sujud dan panggil kakek, lalu serahkan grup Nusantara ke aku. Hendra, ini urusan kita. Kalau kau ganggu Rizky lagi, kita habis-habisan saja. Kau berhak. Ingat ya, besok dilelang, bawa uang yang cukup. Pak Rizky. Rizky, terima kasih. Tapi Hendra kejam. Kau tak perlu demi aku. Bahkan Nusantara. Seri, tenanglah. Mana mungkin aku tak peduli. Hendra Wijaya itu takkan bisa mengalahkanku. Terima kasih. Ternyata pria yang bisa diandalkan. Entah apa pikiran Lati saat itu. Semuanya, kontrak di tangan ini adalah kontrak taruhan antara aku dan Pak Rizky. Aku dan Rizky, siapa yang dapat inti semesta, pemenang taruhan ini. Kalau aku kalah, aku akan mundur dari kandidatur ketua asosiasi bisnis. Kalau Rizky kalah, dia harus menyerahkan seluruh saham grup Nusantara ke aku, Grup Wijaya. Tolong jadi saksi hari ini. Baru jadi direktur. Berani lawan Hendra. Harusnya dikatakan bodoh atau berani sekali. Siapa tak tahu. Rizky ini dulu cuma jadi satpam kecil. Tiba-tiba dekat sama Maya. Baru jadi orang penting. Memang masih muda. Berani lawan Pak Hendra. Rizky si satpam brengsek ini pasti bakal mati tragis. Langkahkan inti semesta. Waktu Direktur Besar Rizky sangat berharga. Ini yang terkenal. Kalung air mata dunia. Inti semesta satu-satunya di dunia, mulai dari 5 miliar. Wah, pantas jadi kalung nomor 1. Memang layak. Siapa yang mau kasih kalung ini? Aku siap lakukan apa saja. 6 miliar 500 juta. 7 miliar. 7 miliar, ada yang lebih tinggi? 30 miliar. 30 miliar. 1 rupiah. 50 miliar. 50 miliar. 1 rupiah. Berani main-main? Seru ya? Berani main lagi? Aku habisi kau sekarang. 1 miliar. Benar, terus tambah 1-1. Agak membosankan. Baiklah, ikuti saja keinginan. Tapi, aku harus tambahin. Jangan bandingin asetmu dengan uang jajan aku. 100 miliar. Yo, triliun. Dah triliun, laku. Kau cuma sapam sampah bisa keluarkan 100 triliun? Tak mungkin! Pasti tak mungkin! Kau belum lihat dengan mata sudah bilang tak mungkin. Swiping. Wah, ternyata kartu sultan. Katanya pemegang kartu sultan entah kaya ratusan triliun atau punya kekuasaan besar. Transaksi berhasil.
kau kalah. Tak mungkin. Aku sudah 30 tahun di dunia bisnis. Mana mungkin kalah dari anak bocah yang belum dewasa. Pak Hendra, kalah ya, kalah. Jangan lupa taruhan kita. Cepat, sujud ke Pak Rizky. Tak usah sujud. Tapi aku mau kau mundur sendiri dari konferensi bisnis, tempat bersaing. Tak masalah. Baik. Aku mundur. Nona Putri. Maaf. Pak Hendra sungguh sopan. Pak Hendra, kenapa minta maaf? Ini wilayah kita. Kalau sampai tersebar, pasti kita ditertawawi. Grup Wijaya kita. Diam! Di depan umum, kau mau aku ingkar janji dan permalukan grup Wijaya. Pergi! Jangan muncul lagi. Kau dipecat. Pergi! Huh. Rizky muda, permisi. Siapa Anda sebenarnya? Kalian semua tahu siapa aku. Aku cuma cowok simpanan sekretaris Maya. Sudah. Benar-benar. Aku dulu buta. Mohon Rizky muda maafkan. Aku tak bohong kalian. Ayahku konglomerat terbesar Nusantara, Pratama Wijaya. Rizky muda Hendra Wijaya benar-benar tunduk padamu. Tenang saja. Mulai sekarang, Hendra Wijaya dan grup Wijaya siap berkorban demi Rizky muda, walau harus mati pun. Kerja baik di bawahku, takkan kuseretmu. Halo, Bu. Nak, kau di mana? Cepat pulang, tolong aku. Kau Rizky Pratama dari grup Nusantara? Benar, aku itu... Kamu ini berani juga. Berani gangguin aku. Tanah Teluk Timur ini, berapa yang kukeluarkan? Kau mau beli harga murah? Bayu Harimau. Jangan kasar. Jangan cari masalah. Aku Bayu Harimau sudah lama di dunia ini. Tak pernah takut sama siapa pun. Bayu Harimau, otakmu rusak. Aku datang kasih uang. Kasih uang? Kau kira aku bodoh? Bayu Harimau. Tak usah so hebat. Walau kau raja tanah di sini. Tapi sebenarnya, perusahaanmu sudah lama bangkrut. Kau ngomong apa? Apa aku bohong? Kau tahu sendiri, kau tak bisa atur anak buahmu. Mungkin aku pergi sekarang. Ku beri waktu 3 hitungan. 2. 3. Ayo, pergi. Hei, tunggu dulu. Kamu bagaimana? Sudah telat. Tunggu dulu. Aku setuju jual tanahnya. Silakan. Tuan Rizky, kau bisa beli tanah Teluk Timur, tapi aku mau tahu bagaimana kau bantu aku. Kamu mau bantu gimana? Gampang saja. Aku uangnya, kau tenaganya. Teluk Timur keuntungan 10 kali. But investasi triliunan. Aku nggak punya uang itu, jadi terus rugi. Cuma triliunan saja. Buat Mas Rizky itu gampang saja. Kalau begitu, boleh nggak cicil setengah dulu?
Aku sungguh tahan lagi. Aku bisa bayar setengah uang muka. Tapi mulai hari ini, kau harus dengar aku. Tuan Rizky, asal kau bantu aku lewatkan ini. Kau seperti orang tuaku. Tak usah sampai begitu. Kita bisa jadi saudara. Oke. Dewa, transfer. Uangnya sudah ditransfer. Kalau tak ada masalah, tanda tangan saja di kontrak ini. Kontrak tak masalah. Tuan sungguh murah hati. Tadi aku sangat keterlaluan. Kakak, maafkan aku. Tak usah sampai begitu. Kita bersama, kerja sama baik-baik, kita kaya bersama. Bagus, kita kaya. Tak seperti Surya, bajingan. Suruh aku diam-diam lawan saudara Rizky. Soal ini sudah kuliatin. Bapak dan anak Santoso beribet beberapa pemegang saham Nusantara. Mau di konferensi bisnis besok, alasan kau beli Inti Semesta dan Teluk Timur sehingga rantai keuangan Nusantara putus untuk menelan grup Nusantara. Berpikir bagus juga. Kak Bayu, Dewa, besok kalian berdua ikut aku ke konferensi bisnis. Kak Wijaya juga. Aku mau lihat keluarga Santoso bisa bertahan berapa lama. Kalian tahu nggak? Ketua konferensi bisnis sudah ditentukan. Putri Sari yang dapat kontrak triliunan dari keluarga Pratama. Tentu saja tahu. Walau Putri Sari diminati pewaris Pratama. Tapi di Timur Raya banyak orang hebat. Singa takkan bisa kalahkan ibu. Harusnya raja takkan kalah dari ular. Kalian nggak ada kerjaan. Jabatan Ketua Asosiasi Bisnis. Putriku. Ibu, konferensi bisnis harus adil. Jangan buat onar. Urusan keluarga Putri, kapan boleh diomeli anjing dan kucing kecil ini? Mana pantas mereka? Benar-benar membuatku marah. Nona Putri, dukungan pewaris keluarga Pratama, jabatan Ketua Asosiasi Bisnis hari ini pasti milikmu. Selamat ya. Belum tentu. Ada banyak orang hebat. Sari, kita sudah lama kenal. Saat kau jadi ketua, jangan lupa urus grup mandiri ya. Asal grup mandiri mampu, aku takkan curang. Direktur Surya, kelak. Kita banyak kesempatan kerjasama. Rizky, akhirnya kau datang. Aduh, hari ini kau harus berlutut di depanku. Benarkah? Maaf, kau harus kecewa lagi. Ku dengar Maya sudah meninggalkan Nusantara. Tanpa Maya di belakangmu, kau pikir kau siapa? Kamu siapa? Dasar tak bisa berubah. Rizky itu teman saya. Jaga ucapanmu. Sari, kau selalu bela Rizky. Dia penipu. Dia sudah tipu Maya. Sekarang mau tipu kau. Rizky tipu aku atau tidak, aku tahu sendiri. Kau selalu berbicara manis. Apa maksudmu? Sari kecil, Aditya tulus menjagamu. Sari, aku tulus mencintaimu. Tulus atau ada niat lain? Kau tahu sendiri. Nona Putri galak sekali. Meski anakku salah, dia tetap anakku Surya. Sedangkan Rizky sudah kulihat cuma anak yatim piatu. Dulu cuma penjagamu. Kenapa kau rela turun kelas demi dia? Benar saja, seperti ayahnya, Surya. Statusmu juga tak begitu mulia. Rizky, tak tahu kau sombong apa. Kalau mengandalkan Nusantara, mungkin kau salah perhitungan. Grup Nusantara, walau buruk, lebih baik dari Mandiri kan? Itu dulu. Sekarang Nusantara cuma kosong. Mungkin kalian belum tahu, grup Nusantara di tangan Rizky bakal bangkrut. Ku dengar grup Nusantara ada banyak gerakan besar. Surya,
Hari ini konferensi. Sebagai direktur mandiri, jangan asal bicara. Apa aku asal bicara? Kau tahu sendiri. Rizky. Di lelang grup Wijaya, kau beli kalung seharga 100 miliar yang cuma cantik tapi tak berguna. Benar kan? Benar. Benar. Terus kenapa? Hahaha, semua dengar jelas kan? Ini yang diakui Rizky sendiri. Kita semua tahu aset grup Nusantara cuma 100 triliun. Tapi dia habiskan 100 triliun buat beli perhiasan buat kasih orang. Jangan-jangan grup Nusantara takkan bangkrut. Rizky ini cuma boneka maya. Apa dia mau jual aset dan kabur? Benar juga. Rizky memang bodoh. Grup Nusantara beli kalung itu. Kalung tak milik grup Nusantara. Di akhirnya, dia bakal kehilangan segalanya. Pengawal tetap pengawal. Meski jadi direktur, tak mampu urus grup Nusantara. Rizky, kau ditakdirkan kuku kaki saya. Rizky, maaf aku buat kamu susah. Sari kecil, kamu ngomong apa? Cepat tinggalkan si bodoh itu. Jangan sampai kau ikut terseret. Ibu, apa ibu tahu? Rizky belikan kalung ini untukku. Sari, sebelumnya aku memang habiskan 100 triliun beli satu kalung. Tapi, dibanding asetku sekarang, itu tak apa-apa. Tenang saja, semua mudah. Kapan kau berhenti bohong? Kalau kau yang urus grup Nusantara takkan Rizky, kau belum cukup lawan aku. Kau manfaatkan keluarga Pratama menghinaku. Kali ini kau harus balas 100 kali lipat. Oh ya? Bagaimana dulu? Hari ini hasilnya sama. Kau tak mau mengalah. Tenang saja, ada kejutan besar untukmu. Kejutan? Aku tunggu saja. Pak Fajar. Rizky, kau tak pantas jadi direktur utama grup Nusantara. Sejak kau jadi direktur utama grup Nusantara, kinerja perusahaan makin menurun. Aku sebagai wakil pemegang saham, resmi mencabut jabatan direktur utama. Betul, aku juga pemegang saham Nusantara. Aku dukung Pak Fajar. Sudah aku bilang, Rizky, kau takdirnya jadi satpam busuk lagi. Aduh, salah, aduh. Sekarang kau lebih buruk dari satpam busuk. Soalnya, sekarang kau bahkan tak punya kerjaan. Ini akibat sendiri, satpam busuk. Berani atur grup Nusantara, kau cari mati? Betul, Rizky itu cuma orang kecil. Mana pantas bergabung dengan kita? Pak Fajar, grup Nusantara, beri dividenmu tiap tahun juga banyak. Keluarga Santoso, berikan apa padamu hingga kau jadi anjing? Rizky, jangan fitnah. Aku setia kepada grup Nusantara. Yang kau lakukan kelewatan. Oh, aku kelewatan apa? Rizky, katanya kau beli Teluk Timur. Sebelumnya, aku memang beli Teluk Timur. Kau tahu gak sih, bisnis Teluk Timur itu tempat mati terkenal. Siapa yang investasi, uangnya lah. Dasar bodoh. Aku juga tak tahu. Tak jelas. Bagaimana kau dari Bayu Harimau beli Teluk Timur? Menurutku, grup Nusantara tak bisa beli Teluk Timur. Itu proyek yang sangat berbahaya. Rizky, aku tahu Teluk Timur. Kayaknya menarik. Tapi sebenarnya itu jebakan. Kau tak tertipu kan? Kamu gak kena tipu kan? Rizky jelas kena tipu. Jangan lihat dia pakai jas direktur utama. Tapi di dalamnya, cuma orang kecil seumpama semut. Proyek Teluk Timur sebesar ini, mana mungkin dia faham seluk-beluknya. Rizky, apa ada yang mau kamu katakan? Cepat sujud dan mohon ampun padaku. Suruh aku sujud, kamu belum pantas. Rizky, jangan lupa, kamu bukan lagi direktur utama grup Nusantara. Beraninya kau tantang aku. Kuhancurkan kau segampang hancurkan semut. Ada aku. Jangan harap. Sari kecil, kamu gila.
Kamu wanita pilihan, pewaris Pratama. Jangan bikin keributan. Jangan sampai keluarga Pratama marah. Tapi apa? Tapi apa? Kau tahu akibatnya? Kau mau aku mati? Kau mau keluarga putri tamat? Aku... Tenang saja. Liga mereka takkan bisa apa-apa. Aduh. Rizky. Kau kayak kantong plastik, bisa muat banyak, ku kasih tahu saja. Tanpa grup Nusantara, status direkturmu kau cuma anjing, paham? Iya. Betul. Anjing tetap anjing. Sekarang kau sujud dan menirukan anjing. Surya, makan apa pagi ini? Mulutmu bau banget. Rizky, kau aib Timur Raya. Grup Nusantara yang sehat kau hancurkan dalam waktu singkat. Kau tak pantas hidup. Mati! Cepat mati. Mati. Kau masuk. Cepat mati. Diam semua. Jangan lupa, aku punya kontrak ratusan miliar. Serta hadiah Rizky, kalung inti semesta. Segala yang bisa bantu Rizky lewati krisis ini. Walau harus dijual semua, aku siap lakukan. Sari kecil, kau ngomong apa? Ibu, aku nggak bohong. Aku mau bantu Rizky. Aku mau bantu Rizky. Dasar anak durhaka. Kau buat aku marah. Kau mau gunakan kontrak triliunan buat tolong Rizky. Jangan lupa, perusahaan ini milikku atas namaku. Sari, berhenti saja. Ibumu tak akan setuju. Ibu, tolong Rizky saja. Anggap tolong aku. Aku nurut ibu. Setelah ini, aku tak akan jumpa dia lagi. Dasar sapam. Beraninya minta tolong. Hah? Rizky, aku benci kau. Masalahmu sendiri. Biar Sari tanggung. Kau cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Hebat juga. Bapak dan anak Santoso benar-benar berusaha keras. Rizky, sudah begini, kau masih tenang. Aku harus hormati kau. Siapa yang lawan keluarga Santoso, akan kutunjukkan rasanya hidup segan, mati tak mau. Ini cuma langkah pertama. Oh, ada langkah kedua. Aku penasaran lihat, apa trik barunya? Lihat baik-baik. Semuanya, jujur saja, keluarga Santoso berhasil dapatkan proyek Danau Jernih. Itu proyek 500 miliar. Grup Mandiri bakal melesat. Betul. Grup Mandiri akan melesat. Grup Mandiri akan jadi grup terbesar Timur Raya. Kurasa aku akan jadi ketua asosiasi bisnis. Kalian takkan menolak kan? Motifnya akhirnya terbongkar. Surya Santoso, ternyata kau yang paling menginginkan posisi ketua kamar dagang. Walau kau tahu, apa bisa kau lakukan? Siapa sanggup melawanku? Aku nyatakan setuju Pak Surya menjadi ketua asosiasi bisnis. Kami sudah bicara semua. Setuju Pak Surya jadi ketua. Aku juga setuju. Kalau begitu, aku takkan kecewakan kalian. Demi masa depan bisnis Timur Raya, aku pasti berjuang sekuatku. Bagus. Keluarga Santoso hebat juga. Beraninya kalian khianat. Aku takkan segan padamu. Dasar wanita liar, beraninya kau. Jangan sampai aku gerakkan jari, keluarga putri, kau akan tamat. Berani sekali kau. Apa kau lupa? Aku pewaris Pratama yang resmi jadi ketua. Pewaris Pratama. Dia di luar negeri. Harimau tak bisa lawan ular. Saat dia sadar, aku sudah jadi ketua resmi. Sari, keluarga Santoso sudah tak bisa dihentikan. Asal kau terima lamaran, aku buat kau jadi wanita paling bahagia. Benarkah? Tapi aku muak lihat kamu. Aditya kecil. Lupa pelajaran dulu ya. Rizky, kau bukan direktur Nusantara lagi. Kau cuma anjing. Paham? Cepat sujud dan mohon ampun padaku. Meski bukan direktur, aku tetap bisa habisi kau. Rizky kau, orang rendahan. Kini kau sendiri. Siapa yang tolongmu? Habisin aku.
Siapa bilang Tuan Rizky sendiri? Aku Hendra Wijaya bersedia bantu Tuan Rizky. Aku dukung Tuan Rizky. Hendra, kamu mau lawan aku? Siapa berani sentuh Tuan Rizky? Itu musuhku. Hendra, kamu juga orang penting di Timur Raya. Kenapa buta malah lindungi satpam sampah? Satpam sampah? Surya, kamu yang buta. Hari ini, aku lindungi Tuan Rizky. Hendra, kamu cari mati. Jangan kira aku tak bisa menghukummu. Aku sekarang ketua asosiasi bisnis. Ternyata, kau selalu mengincar posisi ketua asosiasi bisnis. Untung aku ketemu Tuan Rizky. Kalau tidak, pasti aku tertipu kamu. Hendra, ini peringatan terakhir. Lawan aku itu cari mati. Demi satpam sampah. Gak mau grup Wijaya? Cepat ikut aku. Aku kasih kamu kesempatan hidup. Kau meremehkanku. Surya, biar ku tegaskan. Aku selalu dukung Tuan Rizky. Semua gila. Jangan sungkan lagi. Batalkan semua kerjasama grup Wijaya. Hari ini harus tunjukkan otoritasmu. Hendra, aku tak mau berantem. Kau yang paksa aku. Manfaatkan jabatan ketua untuk keuntungan sendiri. Kau sungguh tak tahu malu. Aku jadi ketua asosiasi buat apa kalau bukan demi ini? Jangan atur aku pakai moral. Orang bijak tahu diri. Lawan Pak Surya takkan ada nasib baik. Orang yang tak tahu diri itu kamu. Anjing pengkhianat! Rizky, kau cuma satpam sampah. Berani kau tegur aku. Kalau aku yang teguh. Biar aku ajari kamu. Om Harimau. Aku paling benci orang yang menyakitiku dari belakang. Brengsek. Om Harimau, bagus. Pak Surya, tolong bela aku. Aku ini demi Anda. Om Harimau, apa agenda Anda hari ini? Rizky itu saudaraku. Siapapun yang mengganggunya, itu musuh mati Bayu Harimau. Aku tak salah pilih. Memang Tuan Rizky. Rizky ini cuma penjaga mall. Hendra bela dia, ya sudah. Om Harimau juga anggap saudaranya. Ada apa sebenarnya? Om Harimau, jangan sampai tertipu Rizky. Dia cuma penjaga mall. Dia naik karena wanita. Diam. Kamu ngapain sih? Dasar bocah, ngapain ikut campur? Didiklah anak nakalmu itu, ya. Jangan sampai dia lancang. Om Harimau, kamu terlalu ikut campur hari ini. Aduh, kamu mau apa? Bayu Harimau, jangan kira aku tak tahu. Kau cuma harimau kertas. Asetmu sudah lama terkuras Teluk Timur. Uang yang kau kasih anak buahmu bulan lalu, itu pinjaman kan? Jadi dia seperti harimau yang gigi dicapit. Ibu, jangan bicara. Surya, kabarmu kurang update. Bang Bayu sudah selesaikan semuanya. Rizky, jangan ikut campur. Bayu Harimau utang banyak. Siapa yang bodoh menolongnya? Permisi semuanya, aku orang bodoh itu. Aku si bodoh itu. Pangeran Dewa, kenapa kesini? Kalau aku nggak datang, konferensi bisnis, pasti sudah kau kacaukan. Pangeran Dewa, aku Ibu Putri, Bu Andi. Ada hal mau aku lapor. Oh, kau Ibu Nona Putri. Ada apa? Bilang saja, biar aku urus. Dia memanfaatkan keluarga Santoso, memberikan fakta. Tolong lindungi aku. Pangeran Dewa, Surya memanfaatkan posisi kepala keluarga menindas orang. Harap adil. Nona Putri sungguh sopan. Kata Tuan, masalahmu, itu masalahku. Surya, kau berani sekali. Berani lawan Pratama. Pangeran Dewa, jangan salah paham. Mana berani kami hina Pratama. Semua ini karena Rizky. Rizky bikin grup Nusantara bangkrut. Itu kerugian ekonomi Timur Raya. Ayah mau hukum Rizky, tapi Putri, Ayah terpaksa jadi ketua asosiasi sementara. Benar-benar, Pangeran Dewa, begini ceritanya. Harap adil.
Hari ini baru kulihat apa itu tak tahu malu. Oh, harimau. Benar juga. Tak pernah kulihat orang tak tahu malu begini. Dasar tak tahu malu. Siapa yang percaya omong kosongmu? Surya, kalau aku kamu, langsung sujud. Minta ampun. Rizky, dasar satpam. Beraninya kau bicara begini padaku. Ayah, tak apa. Pangeran Dewa, dengar penjelasanku. Surya Santoso, beraninya kau hina pewaris Pratama. Aku akan tarik kembali proyek Danau Jernih. Dan juga akan hentikan semua kerjasama dengan perusahaan mandiri. Rizky, kau yang buat ini kan? Ini namanya akibat sendiri. Sekarang, aku harus sujud minta maaf. Rizky, jangan sombong. Kau cuma beruntung. Kau cuma satpam brengsek. Aku tak pernah agak kau ada. Kalau bukan karena Sari, sudah lama ku hajar kau. Tak tahu malu, tapi kalau kalian mau cari mati, aku tak keberatan hapus keluarga Santoso. Hapus Santoso? Walau di kota utama, pewaris asli Pratama tak berani bilang begitu. Dengar ya, keluarga Santoso hubungan dekat dengan putri. Entah Surya Santoso berani begini. Warga putri sama hebat dengan Pratama. Terus kenapa? Rizky, lihat saja nanti. Anak, ayo pergi. Berhenti. Aku pernah bilang kalian boleh pergi. Sudah kubiarkan kalian pergi. Rizky, kamu mau apa lagi? Aditya kecil berlutut. Rizky, jangan harap. Ini hukumanmu. Kalau tak berlutut, hari ini tak ada yang bisa pergi. Tuan Rizky sudah bilang, masih tak mau. Jangan-jangan kamu mau aku hapus perusahaan mandiri kalian? Rizky, keluarga Santoso, bagian dari keluarga Putri. Jangan terlalu keterlaluan. Hari ini, keluarga Putri datang pun. Aditya kecil, berlututlah. Aku berlutut. Rizky, kamu berlutut di sini. Mulai sekarang, keluar dan kamu Rizky tak mati, tak henti. Keluarga kita sudah lama musuh mati-matian. Hari ini pun sama. Anakku, ayo pergi. Pak Fajar, giliranmu. Pak Rizky, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Maafkan kau. Bagaimana dengan usaha kerasmu? Korupsi, manfaatkan jabatan, semua merugikan grup Nusantara. Tak pernah lewatkan kan? Tunggu saja di penjara. Pengawal? Keluarga Santoso meremehkan Rizky. Mau permalukan Rizky, malah dia yang dihina. Benar-benar menghukum diri sendiri. Aku nggak setuju. Menurutku Rizky masih terlalu muda. Kata orang tua, Pratama Utara, Putri Selatan. Itu bukti, keluarga Putri hebat. Keluarga Santoso menghina Putri, mereka benar-benar tamat. Benar juga. Rizky, ku dengar keluarga Putri sangat berpengaruh di kota utama. Jika mereka benar-benar teman dekat keluarga Santoso, kamu harus hati-hati. Sari, tenang saja. Meski mereka saling mendukung, keluarga Putri tak akan bisa mengalahkan aku. Kemampuan Tuan Rizky sangat mengagumkan. Kalau ada keperluan, aku siap membantu sepenuhnya. Saudara, aku juga sama. Kalau ada perlu, bilang saja. Terima kasih bantuan kalian hari ini. Aku ingat. Saudara kau sungkan. Kita satu keluarga. Masalah hari ini sudah selesai. Aku pamit dulu. Aku juga pamit dulu. Sari kecil, ingat statusmu.
Kau kini ketua kamar dagang. Semua direktur grup menontonmu. Sementara Rizky jabatan direktur sudah dicabut. Sedang aku di sini, aku larang kau bertemu dengannya lagi. Ibu, kenapa begitu mendadak? Rizky, kau harus tahu diri. Jauhi saya kecil. Ini demi kebaikanmu. Bibi, suatu hari Bibi akan setuju aku dan Sari bersama. Jangan mimpi. Rizky muda. Kapan Kak Maya pulang? Kakak baru pulang. Langsung ke sini lihat kamu. Walau kakak pergi, lihat wajahmu di benakmu, pasti pikir hal buruk. Jangan salah paham. Ini pulang bawa 2 kabar. Kak Maya, cerita saja. 1 kabar buruk, 1 kabar baik. Kabar baiknya, Tuan Tua Pratama akhirnya bicara. Jika kamu bisa selesaikan proyek Teluk Timur dan jadikan grup Nusantara grup nomor 1 Timur Raya, kalau begitu kamu pilihan utama pewaris keluarga Pratama. Kalau kabar buruknya? Kabar buruknya, keluarga Santoso sudah kerjasama keluarga Putri. Selain itu, ku dengar Rama Putri ke Timur Raya. Hati-hati ya. Aku perlu waspada apa lagi? Kak Maya pasti kasih solusinya, iya kan? Kakak pasti bantu kamu, tapi apa rencana kamu untuk Teluk Timur? Aku punya rencana bagus. Bisa buat Teluk Timur naik 100 kali lipat. Serius? Kalau benar, maka grup Nusantara pasti bisa langsung jadi grup nomor 1 di Timur Raya. Sudah siap semua, tunggu peluang saja. Tapi aku tak tahu di mana carinya. Coba cerita, kakak bisa bantu. Aku perlu ketemu wali kota Teluk Timur. Terus minta dia izin pengisian laut Teluk Timur. Aku juga tak kenal wali kota Timur Raya. Tapi ada orang yang bisa bantu kamu. Siapa? Pacarmu itu Putri Sari. Saat Putri Sari masih muda, wali kota puji dia. Tak sangka Sari bisa begini. Aku sungguh beruntung. Lihat kau senang sekali. Aku sungguh iri. Bukan, Kak Maya. Kau salah paham. Kau dan Sari di hatiku sama-sama penting. Kau selalu jadi petunjukku. Aku akan selalu ingat. Wah, benar-benar menyentuh hati kakak. Ayo. Hel Sari, ada hal yang perlu bantuanmu. Putri, ku dengar kau jadi ketua asosiasi bisnis. Aku senang. Kau harus bantu perusahaan Timur Raya, dapat manfaat, bantu pembangunan ekonomi Timur Raya, beri kontribusi. Wali kota tenang saja, aku pasti berusaha keras, berkontribusi untuk Timur Raya. Ini juga harapanku dari dulu. Bagus, kau punya pemikiran ini. Aku senang. Aku sangat percaya padamu. Ini. Ya. Salam, Wali Kota. Aku Rizky Pratama, Direktur Utama Grup Nusantara. Bagus. Timur Raya penuh bakat muda. Tak sangka, Direktur Nusantara masih muda. Ya. Ada apa dengan kalian? Bilang saja langsung. Aku suka orang yang jujur. Wali Kota, bicara saja. Aku baru dapat Teluk Timur proyek ini. Aku mau minta izin reklamasi di sekitar. Aku sudah selidiki. Kalau reklamasi, tak akan ganggu lingkungan atau satwa liar. Malah, bantu pembangunan nelayan lokal. Wali kota, usaha Rizky ini bagus untuk ekonomi Timur Raya. Sangat bermanfaat. Kalau berhasil, Teluk Timur pasti jadi destinasi wisata Timur Raya.
Putri, tenang saja. Aku paham maksudmu. Sebenarnya, aku juga sudah pikirkan. Bukan aku tak setuju. Ada beberapa kendala. Biar aku urus masalahmu. Aku juga mau bantu pembangunan, beri sedikit kontribusiku. Bagus. Aku suka orang muda yang penuh semangat. Masalahnya, nelayan di sekitar Teluk Timur, penempatan mereka. Asal kau urus baik, aku akan beri izin reklamasi Teluk Timur. Baik. Aku uruskan. Salam semuanya, kami hari ini... Kalian grup pengisap darah, sama-sama licik. Kalian tak diterima di sini. Pergi dari sini. Tolong tenang semuanya. Aku ketua asosiasi bisnis, Putri Sari. Proyek penyisian laut sangat bermanfaat untuk ekonomi Timuraya. Ini juga kesempatan emas bagi kalian. Jangan bohong dan omong kosong. Orang lain juga bilang begitu. Akhirnya kami tak dapat apa-apa. Benar, kami tutup setengah tahun. Tak dapat uang setengah tahun. Keluarga pun kelaparan. Bisa ganti rugi kami? Siapa yang ganti rugi? Siapa yang ganti rugi? Diam. Rugi kalian ditanggung. Grup Nusantara. Kau tak bohong. Aku Direktur Utama Grup Nusantara. Aku akan ganti rugi semua kerugian. Kalian dapat fasilitas terbaik. Jika benar begitu, kami tentu setuju. Tapi takut kalian ingkar janji lagi. Kami tak berani ambil risiko. Tolong tenang semuanya. Aku paham perasaan kalian. Dulu aku juga orang miskin. Aku tahu susah payah kalian. Sangat sulit. Jangan omong kosong. Kau direktur grup, mana mungkin tahu susah payah kami? Siapa bilang aku tak tahu? Aku tahu. Sekarang kalian butuh uang dan emas. Aku sudah suruh orang antar uangnya. Beri aku waktu sebentar ya. Jangan tertipu, Rizky. Rizky, sekarang bukan lagi Direktur Utama Grup Nusantara. Dia tak punya uang sama sekali. Ternyata lagi-lagi bohong. Kali ini kami tak akan tertipu lagi. Jangan dengar omongannya. Dia punya dendam sama Tuan Rizky. Pasti dia bakal fitnah Tuan Rizky. Putri, kau dekat dengan Rizky. Pasti bela dia. Iya kau. Bener ya? Kalau aku bohong, berani kau di depan nelayan bersumpah kau dan Rizky tak ada hubungan dekat? Aditya, jangan belokkan topik. Aku dan Rizky. Wah, aku benar. Kalian memang dekat. Jangan percaya Grup Nusantara. Grup Nusantara tak ada uang. Mana mungkin kasih uang kalian? Terima kasih Mas Aditya. Kalau tidak, kami pasti tertipu lagi. Keluar! Kau tak diterima di sini. Rizky! Apa yang kau mau? Pasti ku blokir. Ini akibat kau singgung keluarga Santoso. Anjing tetap anjing. Sudah ganti tuan baru, masih saja sok sombong. Kau takkan berhasil hari ini. Itu kata aku. Aku mau apa? Pasti berhasil. Kau pasti kecewa lagi. Oke. Biar ku lihat bagaimana kau atasi masalah ini. Sekarang kita lihat saja, kamu bisa atasi masalah ini enggak? Jangan buang waktu sama mereka. Kalau setuju, ditutup lagi setengah tahun, nanti kita bakal kelaparan lagi. Oke. Semuanya, kami benar-benar datang dengan tulus. Jangan terkena emosi sampai lewatkan kesempatan ini. Kami nggak butuh kesempatan ini. Kami cuma mau kalian pergi. Usir mereka. Rizky, kamu gak apa-apa? Rizky, kembali ke Grup Nusantara. Jadi satpam busuk sana. Jangan malu-malu di sini, menghinakan diri. Apa aku bohongi diri? Tunggu saja nanti. Halo Rudy, cepatlah. Dasar sok jago. Jangan sok lagi ya. Kalau kau mati di sini, aku akan sangat tenang. Diam kau. Demi keuntungan sendiri, kau menghambat Timuraya. Orang sepertimu penjahat Timuraya. Putri, jangan sok bijak. Dengar ya, Rizky nggak bisa apa-apa hari ini. Aku nggak akan biarin dia sakitin nelayan. Mas Aditya memang adil. Jaga keluarga kita. Usir mereka. Keluar! Keluar! Jangan buat ona. Saudara Rizky, kau tak apa? Bang Bayu, aku tak apa. Terus gimana? Aku baru perhatikan. Ada 2 orang di sini. Mungkin penyamar, mungkin dia yang ngatur. Kau urus saja.
Rizky, omong kosong. Ini paksaan. Kenapa? Telingamu sudah kelihatan. Jawab, siapa suruh kalian? Jawab. Siapa suruh kalian? Kalau enggak, habis kalian. Dasar anjing, hentikan! Cepat bicara. Aku Bayu Harimau. Janji sudah janji. Kamu Om Harimau. Aku bicara, aku kasih tahu semua. Dia suruh kami buat onar. Dia kasih 1 juta. Kami nggak mau uangnya. Aditya, sekarang apa pembelaanmu? Sudah ketahuan. Apa masalahnya? Kalian tahu nggak uang ganti rugi nelayan? Grup Nusantara sekarang nggak mampu bayar. Aditya kecil, kamu selalu salah satu hal, yaitu meremehkanku. Rizky, kau cuma satpam. Kenapa harus hormati kau? Pak Rizky, sudah aku bawa barang yang Bapak minta. Wah, uangnya banyak. Wah. Aditya kecil, lihat baik-baik. Gak mungkin. Kenapa uangnya sebanyak ini? Kau curang uang sebanyak ini dari mana? Dari mana aku menipu? Apa urusanmu? Kau rusak hunian nelayan ini. Tamparan ini hadiah untukmu. Tuhan tidak tidur. Inilah nasibmu. Jangan ikut campur urusanku. Kalian beruntung hari ini. Semuanya, aku janji kasih yang terbaik, tempat tinggal dan ganti rugi. Sekarang silakan antri ke sana untuk ambil ganti rugi. Kita hampir salah paham, Pak Rizky. Harusnya malu. Rudi, atur saja. Tenang saja, Pak Rizky. Jaminan tak ada yang ketinggalan. Silakan ambil uang para nelayan. Wah, ini benar. Mas Rama, kau datang sendiri. Rizky, kali ini kau tamat. Memang kau sampah. Aku tahu kau tak bisa. Aku harus datang sendiri. Mas Rama, dengar penjelasanku. Penjelasan? Sialan. Sampah. Kau Rizky, walau Aditya itu sampah, tapi dia anjingku. Anjing tetap anjing. Sudah kutampar? Ya sudah. Anjing tetap anjing. Sudah pukul? Ya sudah. Berani juga. Kudengar kau dari grup Nusantara, cuma satpam. Siapa yang beri kau nyali? Nyali saya berasal dari kemampuan. Biar kulihat kemampuanmu. Rizky, so apa? Lihat Mas Rama, cepat sujud. Kau tak pantas tahu Mas Rama. Dasar anjing. Aditya kecil, kau sangat pandai menunjukkan sikap sok berkuasa. Halo Dewa. Kau punya 3 menit buat rusak Santoso. Santoso, kini bergantung Putri. Buat aku bangkrut. Kau pikir kau siapa? Anjing tak bisa bicara manis. Tunggu saja kau tahu. Aku tunggu 3 menit. Nanti kulihat bagaimana kau buat aku bangkrut. Rizky, lihat. 3 menit sudah. Apa aku bangkrut? Bangkrut belum? Halo? Anakku, Santoso bangkrut. Pangeran Dewa benar-benar batal. Semua kerja sama kita. Mana mungkin? Mana mungkin, Rizky? Gak mungkin. Ini cuma kebetulan. Mas Rama, lihat. Rizky, aku tak tahu kau pakai cara apa, tapi Santoso akan kubela. Selama aku ada, Santoso takkan bangkrut. Ku bilang, tak bisa lindungi Santoso. Rizky, jangan sok. Biar ku lihat kemampuanmu. Percaya nggak? 1 menit lagi, grup Nusantara bangkrut. Mau aku bangkrut? Kamu belum sehebat itu. Rizky Dia Rama Putri, jangan lawan langsung. Pria harus bisa mengalah. Sari, tenang saja. Rama belum bisa menyentuhku. Jalankan rencana. Rizky, kalau aku kamu, langsung sujud sama Rama. Permintaan maaf. Kalau Rama senang, bisa kasih kamu hidup. Dasar anjing, sujud. Mungkin aku kasih kamu hidup. Sisa 30 detik. Mas Rama, nggak apa-apa.
Rizky, berani kau pukul aku. Kali ini bukan cuma bangkrut saja. Ku bunuh kau. Rizky, kau buat masalah besar. Ini masalah besar. Rizky, kau cari mati. Dasar bodoh. Kau punya 1 menit buat grup Nusantara bangkrut. Dan panggil orang ke sini. Mas Rama, aku tak bisa. Tuan Tur, Putri perintah, tak boleh sentuh Nusantara. Apa? Baik, aku tahu. Rizky, hari ini kau beruntung. Kalau ketemu lagi, ku basahi kau jadi remah. Buat pakan ikan. Mas Rama. Kenapa Rama tiba-tiba pergi? Siapa tahu ibu memanggilnya pulang makan. Aku takut sekali tadi. Kalau kejadian lagi, jangan langsung lawan. Aku takut kau rugi. Takut rugi berarti kau peduli. Putri, kau sangat baik padaku. Tak baik padamu. Baik ke siapa? Kau yang kumilih. Kelak, kita hadapi semua masalah bersama. Baik, kita hadapi bersama. Pak Rizky, urusan yang Bapak minta sudah selesai. Uang sudah disetor semua. Tak ada yang tertinggal. Bagus, Rudi. Kerjaanmu hari ini bagus. Terima kasih. Ini tugasku. Rizky, karena nelayan sudah diatur, kita harus segera. Aku pergi cari wali kota ambil izin reclamation Teluk Timur. Putri, kau memang pasanganku. Syukurlah kau tahu. Tuan Rizky, saya datang ke sini karena ada hal yang perlu bantuannya. Pak Hendra pernah menolong saya. Silakan bicara saja. Tuan Rizky memang cepat bertindak. Saya bicara saja. Ini saudaraku. Dia ada masalah. Jaya, bicara saja. Tuan Rizky bukan orang asing. Baik. Tuan Rizky, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jaya Utama, Direktur Grup Jaya. Saya ambisius mengembangkan Nirwana, siap merebut dunia. Tapi tak sangka istana Nirwana yang kutumpangkan tak ada yang terjual. Sangat menyiksa. Tak ada yang terjual? Apakah harga terlalu mahal? Benar, harganya tinggi. Dibanding villa biasa, lebih mahal 50%. Tapi materialnya semua kualitas tinggi. Termasuk feng shui halaman, saya panggil ahli untuk mengukurnya. Aduh, biayanya tak sedikit. Tuan Rizky, saya saksinya. Jaya orangnya jujur. Materialnya kualitas tinggi. Menurut saya, istana Nirwana memang bagus. Villa sebaik ini hanya cocok untuk Tuan Rizky. Tuan bisa ikut Jaya, cek langsung lokasinya. Baik, saya ajak ke sana. Rizky muda, ada apa? Aditya, menculik Putri. Biar aku sendiri pergi. Rizky muda, jangan pergi. Ini jebakan. Kalau pergi, tak ada gunanya. Minggir! Aku tahu ini jebakan, tapi Putri butuh aku. Aku tak melarangmu pergi. Tapi sekarang, kita harus punya rencana. Rencana? Maaf, Kak Maya. Aku kurang tenang. Aku terlalu emosi. Wajar saja. Dengar ya, kita harus begini. Rizky? Aditya, aku datang sendiri. Sekarang Putri sekarang! Rizky, kamu kira aku bodoh? Hah? Aku belum dapat yang ku mau. Kau bilang langsung lepas. Ada jebakan, jangan kabur! Kalau kau gerak lagi, tanganku bisa lepas kendali. Kau mau apa? Mau cari mati? Aku mau mati? Aku mau mati? Aku tak takut bilang walau mati. Kau buatku kehilangan segalanya. Hidup tak lebih baik dari mati. Walau aku mati, aku akan bawa kalian berdua. Aditya. Kau mau apa sebenarnya? Mau uang. Ku beri kau 100 triliun.
Cukup buat hidupmu. Anak cucumu takkan habis seumur hidup. Wah, memang pantas pewaris Pratama. Aduh, sangat murah hati. Kalau dulu, aku pasti tertarik. Tapi kini, aku tak tertarik wang. Aku suka lihatmu kacau dan panik begini. Kau mau apa sebenarnya? Sangat mudah. Ambil pisau ini, goar tubuhmu sendiri, biar kulihat darahmu. Goar, kenapa tak berani? Rizky, jangan dengarkan dia. Meski kau goar, dia takkan lepaskan kita. Ran, banyak ngomong. Lihat pacarmu, jadi panas. Hah? Rizky, kalau kau tak segera goar, percaya nggak? Ku bakar wajah. Jangan. Bagaimana indahnya. Rizky, lihat dirimu sekarang. Tak beda dengan anjing. Rizky, aku yang salah. Jangan urus aku. Sari, jangan berpikir begitu. Kau bilang kita harus saling mendukung. Rizky, aku senang bisa kenal kamu. Sialan, kalian kira aku nggak ada? Rizky, tarik lagi, atau aku bunuh dia sekarang juga. Aditya, kau cuma segitu saja ya? Berani-berani cuma sama wanita. Kau dan Rama bersama merencanakan, kau takkan berani melakukan ini. Omong kosong! Aku benar. Apa manfaatmu lakukan ini? Rama pasti akan jebak kau. Dia bebas di luar sana. Dia pasti cari kambing hitam. Dan kau siap-siap di penjara. Apa tujuan? Jangan omong kosong! Aku tak akan tergiur kata-katamu! Kau sudah lama kenal aku. Kau tahu sifatku. Selalu jujur dan tegas. Yang ku beri janji, akan ku beri kau. Kau punya dua pilihan. Surga, bebaskan Sari. Neraka, kita mati bersama. Gimana? Pilih sendiri. Rizky, harus diakui, kau memang hebat. Sayang, di depanku tak berguna. Rama, ternyata kau yang main belakang. Aku sudah beri kau kesempatan. Kau tak tahu menghargainya. Aku tak perlu menghargainya. Ku hindari hinaanmu. Jangan tergiur kata-katanya. Jaga putri baik-baik. Dia takkan melepaskanmu. Rizky, kau tipu aku! Aditya, kau lewatkan kesempatan. Tak punya kesempatan lagi. Jangan pura-pura peduli. Kau harus mati hari ini. Jangan lupa, putri ada di tangan kami. Rizky, kata-katamu tadi sudah cukup buatku. Cepat pergi. Mau kabur? Sudah telat. Rama, kau mau apa? Sangat mudah. Kau bukan hebat. Kau bukan pewaris Pratama. Aku mau maluin keluarga Pratama.
berlutut, sujud, tampar diri, panggil ayah. Aku akan kirim video ke semua keluarga, biar keluarga Pratama hancur. Jangan mimpi. Bagus, kau teguh. Jangan lupa, putri tercintamu ada di tangan kami. Kesabaran aku terbatas. Tak sujud, putri mati. Berlutut dan panggil, ayah! Tunggu dulu. Kau mau apa? Kamu mau apa? Kamu tertarik sama kata-katanya? Mas Rama, jangan salah paham. Aku cuma mau kasih Rizky tambahan. Kamu mau apa? Rizky, ingat dulu. Kamu suruh aku berlutut di kaca pecah. Aku bersumpah, aku harus buat kamu sama kayak aku. Berlutut! Bagus, bagus, bagus. Rizky, berlutut. Kalau tak, putri mati. Rizky, jangan berlutut. Aku larang kau berlutut. Semua akan baik-baik saja, percayalah. Sudah sampai tahap ini, masih pura-pura. Rizky, aku hitung sampai 3. 3. 2. Putri! Rizky, kau cari mati! Rizky di luar orangku. Jangan berusaha mati-matian. Kau takkan bisa kabur. Aku tak berniat pulang hidup. Di selamat, aku puas. Rizky, apa tak sadar kau sudah dikelilingi? Masih berani lawan? Cari mati. Rama, sekelilingmu, siapa orangnya? Di luar semua orangku. Jangan coba tipu aku. Mas Rama, lihat. Rama, kau sangat nekat berani begini sama Tuan Muda Pratama. Ayo. Rama, kau harus bayar harga yang mahal. Sudah kau tangkap. Kau mau apakan aku? Aku takkan urus kau. Ada yang urus kau. Kak Maya, kau urus saja. Mas Rizky, tenang saja. Bukti kejahatan mereka sudah kutemukan. Takkan bisa bebas seumur hidup.